kayak di Inggris atau Slovakia, kayak aja sih lagi. Lihat Pak itu, lihat bentengnya lucu banget. Ini kayaknya nih. Keren itu. Keren itu. Kok ada yang menjaga? Ini parkir sini. Kok Itu ada ada yang parkiran. jaga-jaga? Parkiran di bawah pohon. Iyalah pengawalnya. Foto pakai ketolnya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Keraton Surakarta. Yang pertama, perkenalkan saya ini namanya Pak Son, ini namanya Keraton Surakarta. Dibangun oleh Raja Pakubuwono II tahun 1745. Jadi keraton ini sudah 271 tahun. Nah, Jogja tahun 1755. Jadi Keraton Surakarta lebih tua dari Jogja, selisih 10 tahun. Namun demikian, yang menjadi Raja Jogja adalah Pangeran Mangkubumi, bergelar Hamengkubuwono I. Jadi Hamengkubuwono I adalah adiknya Raja Surakarta. Maka yang Raja Surakarta bersimbol Pakubuwono, Jogja Hamengkubuwono, kakak dan adik. Jadi di sini ada dua nama Mas Faiz ini ya, Surakarta dan Solo. Bedanya apa? Surakarta itu nama keratonnya, Solo itu nama desa. Jadi oke, stop di sini sekarang Mas Faiz. Nah, inilah suasana dalam keraton. Tadi kan dari luar cuma tembok doang. Jadi kan masih penasaran. Di mana keraton kayak tembok-tembok doang ya? Jadi di luar ini ya. Di luar area masih 4 lapis, Ceng. Tembok 1, 2, 3, 4. Ini yang paling dalam. Dan ini yang paling dalam sentralnya. Area ini. Monggo mriki Pak, makan. Di sini ada menara nih. Menara ini kenapa Raja membangun? Tujuannya bisa memantau dan mengawasi seluruh area keraton Surakarta dengan ketinggian 20 meter dari radius 1,5 km. Ini panas nanti hitam dari Solo. Oke. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong. Ini kita sudah sampai pada titik utama objek kita adalah pusat bangunan induknya Keraton Surakarta. Nah, Mas Faiz, ini luas bangunan ini adalah 5.312 meter persegi. Ini kalau istilahnya Central Building atau Grand Hall, pusat bangunan induknya Keraton. Nah, kediaman raja bukan ini. Ini hanya untuk proses upacara-upacara adat di keraton ini. Nah, kediaman raja 600 meter di balik bangunan ini. Tadi jarak 35. 6 istri. Nah, ini jumlah foto-fotonya anak-anak raja 12.
Ini adalah putra putri raja ke-12 dari Imam Ibu 35, ceweknya 20, cowok 15. 20 sama 15 sama dengan 35. Your father. Lah your father. Bener. Ya enggak? Kok enggak gimana? Sama persis sama laki-lakinya kok. Dia sini. Nah, begini Mas. Memang sejarahnya. Waktu Keraton Surakarta mengalami zaman keemasan, Paku Bolo 10. Ini menjadi raja selama 46 tahun. 1893 ke Bapak 1939. Beliau wafat dalam usia 76 tahun. Ini permaisuri Raja 10 yang dari Jogja, Gusti Kanjeng Ratu Rimas. Jadi ini adalah putri Hamengkubuwono 7. Diboyong ke keraton ini menjadi permaisuri Raja 10. Jadi memang ini permaisurinya Raja 10. Permaisuri itu ada satu, tapi kan istri ya. Nah, ini koleksi dari zaman itu. Coba Mas Paej ya. Ini merupakan barang-barang purbakala dari zaman batu yang ditemukan di situs Candi Hindu Buddha di Jawa Tengah. Kemudian oleh Dinas Purbakala diperbantukan di museum. Ini adalah jadi Candi Borobudur itu dibangun dengan memakai batu andesit. Kalau Mas Paej mau tahu, Candi Borobudur itu yang membangun adalah Raja Semaratungga. Pernah ke Borobudur belum? Not yet, belum. Next time ya. Mas, dulu Borobudur, ya tahu sejarahnya. Jadi Borobudur itu dibangun oleh Raja Semaratungga. Batunya itu Mas, batu yang dipakai untuk bangun Candi Borobudur, ingin tahu nggak? Kasih tahu nggak? Candi Borobudur itu dibangun dengan menggunakan 2 juta batang batu. Lamanya Candi Borobudur dibangun 50 tahun. Cukup lama kan? Setengah abad. 2 juta batu batang. Ya, mungkin akan sampai di situ jalan. Ini kan sudah tuh. Nah kan? Nah itu kok diingat-ingat aja. Jadi beratnya Borobudur itu 200 juta ton. Nah itu. Jadi ketemu dengan skala perhitungan 50.000 meter persegi karena dibangun pakai 2 juta batang. Jadi bobotnya Borobudur itu 200 juta ton. Nah, kalau Pak Guru tahu ingin tanya, Mas Paej, apa artinya Borobudur? Boro itu dari kata biara, artinya suci. Budur dari kata buduhur, artinya tinggi. Ya, biara itu suci dan tinggi. Ya, karena di Borobudur ada stupanya enggak ya? Puncaknya itu namanya stupa. Tepatnya Siddhartha Gautama dengan Sang Hyang Wangsa. Ya, itu ada. Ini contoh proses pernikahan atau performnya nih, Solo Basahan. Nah, ini kita ada perform dari seni wayang kulit. Nah, ini wayang kulit ini asli. Tapi saya pas Paej datang di Solo kan pas nonton wayang sini kami ya, spesial body. Ini memang koleksi keris-keris asli. Nah, pusakanya atau senjatanya yang kita tutup belum pakai guns, pistol belum ada, hanya tombak, keris termasuk pusaka raja. Ini dibuat tahun 1788. Ini keris aslinya itu. Yang membuat keris itu namanya biasa empu ya. Ya. Ini jadi memang sejarahnya raja Islam pertama di Jawa Tengah Demak pada abad 15. Raja pertama Demak adalah Raden Fata. Nah ini dari satu sekian banyak. Kalau jumlah kereta keraton yang ada 20 kereta lebih dari 20 kereta di Keraton Surakarta yang terkuat mereknya masih ada
Nederland, Beroji. Merek perdagangan. Ini dibuat pada tahun 1726, 290 tahun yang lalu. Nah, dulu waktu Raja kedua pindahnya keraton Kartasura ke Solo. Ini kereta yang dinaikin itu. Hanya spesialnya, kereta ini bukanlah kuda, 8 ekor sapi. Yang narik itu bukan kuda mas, sapi 8. Diameter roda 1,85. 1726 ini untuk Raja. Nah, size-nya ya, size-nya di atas. Size itu drivernya. Ini Raja. Jadi yang paling perahu untuk mengarahkan kanan kiri. Jumlah perahunya itu hampir 63 meter atau 36 meter. Untuk perahunya Raja lewatnya Sungai Benawan Solo. Ini untuk belakangnya, ini satu pohon kayu. Nggak ada sambungannya. Coba diteliti dari pangkal sampai ujung sana, ada sambungannya enggak? Itu kayu utuh mas ya. Satu batang pohon ya, kayu jati ya, satu batang tanpa sambungannya. Ini kalau dulu tempat nyimpen wayang mbak ya, tempat nyimpen kotak wayang ya. Ya simpen wayang biar gak ropot, kena rayap disimpen. Nah di sini adalah permainan-permainan. Ini untuk Mas Pak. Jangan dibayangin kalau dulu sudah ada PlayStation, video game dulu ada ini untuk ngadu jengkrik. Punya kamu, diadu. Ini punya kamu sini, nah, punya Pak di sini. Nah, kita buka, masukkan situ biar jadi satu dipilih ya. Ya kan dia. Nah ini untuk permainan anak raja, untuk ngadu jengkrik, untuk ngadu biji sawo. Nah ini biji sawo itu diletakkan sejajar. Dikunci, pukul tengahnya, yang pecah itu kalah. Ini untuk ngadu buah muncang, kemuncang tahu nggak? Kemiri.